Haleluya. Hari ini saya akan membagi sebuah pesan dengan judul Anak Tuhan atau Belalang. Kita telah membaca dua ayat pembuka, yaitu di Keluaran 4 ayat 22 dan Bilangan 13 ayat 30 sampai 33. Keluaran 4 ayat 22, Tuhan mengatakan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Dan aku percaya bahwa Tuhan sedang mengatakan hari ini bahwa kamu yang ada di sini hari ini adalah anak-anaknya, anak sulungnya. Apakah kalian percaya? Kita telah menghabiskan beberapa minggu terakhir ini mempelajari kitab Imamat semenjak tahun lalu dan sedikit juga tahun ini. Dan saya ingin agar kita memikirkan ini dalam konteks saya mau kita memikirkan kitab Imamat ini ketika Israel menerimanya. Mereka berada di padang gurun. Konteksnya adalah bangsa Israel menerima firman ini, kitab ini, ketika mereka berada di padang gurun. Dan kitab Imamat dalam bahasa aslinya adalah Vayikra, yang berarti dan ia memanggil. Jadi Tuhan memanggil mereka ketika mereka berada di padang gurun, dan Tuhan memberikan kepada mereka kemah suci dan memberikan panduan akan bagaimana mereka dapat menggunakan kemah suci agar mereka dapat tinggal bersama Allah bersama-sama lagi. Jadi Tuhan memberikan kemah suci, Tuhan memberikan kitab Imamat, yaitu panduan agar itu dapat mengajari mereka, agar mereka mengenal cara untuk memasuki hadiratnya, memasuki kekudusannya, dan dapat tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan melalui kemah suci dan pengalaman padang gurun, Allah mengajar orang Israel cara-cara jalan kehidupannya, yaitu kekudusan. Jadi setelah membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan memberikan kepada mereka firman, yaitu hukum Taurat, dan Tuhan memberikan mereka kemah suci, dan Tuhan memberikan kepada mereka identitas yang baru, yaitu identitas mereka sebagai bangsa atau umat Allah. Dan melalui kemah suci, Tuhan sedang memberitahukan mereka bahwa aku berada bersama-samamu, aku bersamamu. Dan sekarang Tuhan sedang memberitahu mereka bahwa sekarang setelah saya mempersiapkan kalian dengan ini semua, sekarang kalian dapat memasuki tanah Kanaan, di mana kalian dapat tinggal bersama-sama denganku sebagai kerajaan Allah. Dan itu disebut sebagai tanah perjanjian karena Tuhan berjanji bahwa berkat-berkatnya akan menyertai mereka, dan Allah berjanji bahwa Dia akan merestorasi Taman Eden yang rohani. Jadi sekarang mereka memasuki apa yang disebut sebagai konteksnya sekarang ini, Israel sedang memasuki pintu masuk Kanaan. Lokasi yang disebut sebagai pintu masuk Kanaan, dan tanah itu disebut Ritma, yang juga dikenal sebagai wilayah Kadesh Barnea. Dan di sana Allah memerintahkan mereka untuk masuk dan menduduki tanah itu. Namun bangsa Israel ragu-ragu, dan mereka menyarankan agar mereka memata-matai tanah itu terlebih dahulu. Dan menurut Ulangan 1, kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita membuat syarat-syarat atau alasan-alasan agar kita dapat menunda pekerjaan Tuhan?
seperti yang Israel lakukan di sini. Bagi bangsa Israel, terlihat lebih masuk akal agar mereka memilih 12 mata-mata. Jadi, mereka memilih satu perwakilan dari masing-masing 12 suku, dan mereka diutus untuk memata-matai negeri itu selama 40 hari. Jadi 12 mata-mata itu memasuki tanah Kanaan untuk mengintai tanah itu selama 40 hari, dan mereka melihat dan 12 mata-mata itu mereka kembali dengan 2 laporan yang berbeda. 10 dan 2. 10 mata-mata lawan 2 mata-mata. 10 mata-mata tidak menaati firman Tuhan, dan bagi mereka tidak masuk akal untuk menaati firman Tuhan dan memasuki tanah itu dan menaklukkannya. Namun, yang 2 mata-mata yang lain itu, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka yakin bahwa mereka dapat memasuki tanah itu dan menaklukkannya jika Allah menyertai kami. Dan kalian berada di sisi yang mana? Katakanlah amin jika kalian percaya bahwa kalian berada di sisi Yosua dan Kaleb. Dan ketika kalian mengatakan amin, berarti kalian mau memasuki tanah itu. Dan kalau kalian masuk tanah itu, ada kemungkinan kalian bisa mati, dibunuh, karena orang-orang Enak adalah raksasa. Dan kalian melihat semua kondisi yang kalian lihat, dan itu semua menentang firman Tuhan. Maka 10 mata-mata yang tadi, mereka membuat seluruh bangsa Israel percaya bahwa mereka membuat jadi 10 mata-mata itu membuat seluruh bangsa Israel percaya bahwa apa yang mereka katakan itu benar, dan bahwa mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan, dan bahwa perjanjian Tuhan harus ditunda. Dan kita harus memikirkan ini dengan hati-hati di dalam kehidupan iman kita. Ketika Tuhan mau sebentar lagi memberkati kita, tapi kalau kita bilang, Tuhan saya belum siap, tolong ditahan berkatnya. Karena apa yang menurut kami lebih masuk akal di dunia ini, membuat kita melihat bahwa firman Tuhan itu tidak masuk akal. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kami bahwa ketika kita menaati firman Tuhan dan kita mengikuti firman-Nya, itulah sebuah tanda dari kekudusan. Salah satu alasan kenapa mereka memberitahu Allah bahwa mereka tidak dapat memasuki tanah Kanaan adalah karena mereka berkata bahwa kami seperti belalang dibandingkan dengan mereka. Dan itulah mengapa saya menaruh judul khotbah hari ini sebagai anak Tuhan atau belalang. Apakah kalian anak Tuhan atau apakah kalian belalang? Apakah kalian akan tersinggung jika saya menyebut kalian sebagai seekor belalang? Kalian akan tersinggung kan? Mengapa? Coba kita memikirkan makna belalang itu, makna mentalitas belalang. Mentalitas belalang, apa yang dihasilkan oleh mentalitas belalang? Ketika kita memiliki mentalitas belalang, satu, itu mendatangkan keputusasaan dan rasa mudah menyerah. Mereka mengatakan di Bilangan 13 ayat 33, di situ mereka mengatakan, kami menjadi seperti belalang. Di mata kami sendiri kami seperti belalang, dan demikian kami di mata mereka juga seperti belalang. Jadi mereka mengatakan seperti itu kan?
Jadi mungkin di zaman kita sekarang ini, daripada belalang, mungkin maknanya lebih dekat kepada nyamuk. Jika kalian menangkap nyamuk, kalian tidak merasa bersalah kan ketika membunuhnya. Ketika saya menangkap seekor cicak, saya akan membiarkannya hidup. Tapi ketika saya menangkap seekor nyamuk, anak-anak saya senang ketika nyamuk itu mati. Kita tidak memikirkan nilai nyawa seekor nyamuk. Dan bagi bangsa Kanaan, mereka memandang bangsa Israel seperti itu. Jadi ketika bangsa Israel mengatakan bahwa kami seperti belalang dibandingkan mereka, bangsa Israel juga seperti mengatakan kami tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Nah, ketika kami memiliki mentalitas belalang itu yang diberikan oleh dunia ini kepada kita, itu menghalangi kita untuk menghidupi kehidupan yang terbaik yang telah Tuhan persiapkan untuk kita. Dan itu membuat kita putus asa dan depresi. Dan mereka yang memiliki mentalitas belalang, mereka tidak menghargai diri mereka sendiri. Mereka menurunkan harga diri mereka sendiri. Mereka menganggap dirinya tidak penting, tidak bernilai. Dan mereka merasa dirinya tidak dapat melakukan apa-apa. Dan mereka yang memiliki mentalitas belalang ini tidak dapat menahan kritikan. Jadi mereka akan mencari puji-pujian dan mereka tidak dapat menahan cemoohan atau kritikan atau teguran orang lain. Ketika mereka diperhadapkan dengan realitas kehidupan di mana mereka menghadapi kekurangan mereka menjadi penuh dengan kekecewaan dan keputusasaan. Jadi mereka hanya berfokus pada apa yang kurang dari diri mereka sendiri. Dan kita sekarang ini tinggal di dalam masa di mana banyak orang tidak dapat menemukan harga diri. Dan harga diri bukan keegoisan. Bukan soal ego. Harga diri bukan soal kesombongan, tapi ini muncul ketika kita sadar bahwa kita adalah anak Allah. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan saya, kita tidak dibinasakan oleh mentalitas belalang. Kedua, mentalitas belalang membuat kita fokus sekali kepada apa yang kurang dari diri kita sendiri. Dan masalah terbesar dari mentalitas belalang ini adalah pola pikirnya yang berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak kompeten, itu tidak mungkin buat saya lakukan, saya tidak dapat menaklukkannya, saya tidak dapat menghadapinya. Jadi orang-orang Israel di sini mereka mengatakan kami tidak dapat masuki tanah Kanaan itu karena orang-orang enak itu mereka terlalu besar, mereka jauh lebih kuat daripada kami. Dan ketika kita terjebak dalam cara berpikir yang seperti ini membuat kita lepas dari kasih karunia, dari talenta yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kami, kepada kita. Dan kita telah membacanya di ayat bacaan utama kita hari ini, tapi cobalah kita membacanya sekali lagi di Bilangan 13 ayat 31 sampai 32. Coba kita baca sekali lagi. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka bilang bahwa mereka raksasa, kami tidak sanggup. Dan di situ mereka juga mengatakan bahwa negeri itu memakan penduduknya, meskipun Tuhan telah mengatakan bahwa itu adalah tanah penuh berkat dan janji. Yang kita telah mempelajari melalui kitab Kisah Para Rasul, yang kita pelajari di ibadah hari Sabtu. Kita mempelajari bahwa ketika kita menerima Roh Kudus Tuhan, maka bahkan yang mustahil pun menjadi mungkin. Dan saya berdoa agar anggota gereja Sion, kalian semua menerima Roh Kudus. Kiranya kalian mengalami Tuhan melakukan yang mustahil untuk hidupmu. Tapi mentalitas belalang itu kebalikannya. Bahkan yang mungkin pun menjadi tidak mungkin. Ketika kalian memiliki mentalitas belalang, bahkan ketika kalian datang ke gereja, kalian akan mengatakan, aduh saya tidak bisa hadir hari ini. Dan meskipun Tuhan bilang, saya akan memberikan kamu berkat kalau kamu hadir. Tetapi kalian tetap bilang, saya tidak dapat hadir. Dan ketika kita dipenuhi, tetapi jika kita dipenuhi Roh Kudus Tuhan, meskipun kita tidak memiliki kekuatannya, ketika Tuhan memberikan perintahnya kepada kami dan kita memiliki hati yang mau taat, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kesehatan dan berkat material agar kami dapat menyelesaikan apa yang Dia perintahkan itu. Apakah kalian percaya? Saya berdoa agar ada lebih banyak lagi kesaksian di gereja ini yang di mana kalian merasakan Tuhan memberikan kekuatan lebih itu, kekuatan ekstranya. Amin. Dan saya sungguh-sungguh ingin mendengar kesaksian-kesaksian itu. Kirimkanlah kepada saya kesaksian. Jangan hanya masalah dan doa dan pokok doa. Tentu saya menerima semuanya, tetapi saya juga ingin menerima kesaksian-kesaksian kalian. Tapi untuk kalian mengalami kesaksian itu, kalian harus pertama-tama percaya dan ingat bahwa kalian adalah anak-anak Allah. Bukan belalang. Kalian bukan belalang. Kalian bukan nyamuk. Amin. Tuhan memberikan kepada kita kekuatannya. Tuhan memberikan kepada Israel kekuatannya. Tuhan memberikan kepada Israel dan kepada kita firman yang ada kuasa yang hidup. Tuhan memberikan kepada Israel dan kita identitas yang baru. Dan Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia dan berkat-berkat yang berlimpah. Tetapi masalahnya, bangsa Israel, mereka lupa dan mereka tidak mengakui bahwa mereka telah menerima semua itu dari Tuhan. Dan ketika mereka melihat ukuran orang-orang enak yang luar biasa besarnya, yang begitu raksasa, mereka lupa akan semua kekuatan yang firman dan janji dan identitas yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Semuanya itu ciut di hadapan raksasa yang mereka hadapi. Dan seringkali ketika kita pun menghadapi masalah yang begitu besar, kami lupa ingatan kami akan identitas kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Itu juga menciut. Maka orang dengan mentalitas belalang, mereka selalu berpikir akan apa yang tidak mereka miliki. Saya tidak memiliki cukup uang, saya tidak memiliki cukup makanan, saya tidak memiliki cukup sumber daya, saya tidak memiliki
cukup keterampilan atau kecantikan, saya tidak memiliki ini, itu, kekuatan, tenaga, waktu, semuanya. Coba, sepanjang seminggu lalu, apakah kalian lebih banyak berkata, saya tidak memiliki ini, atau saya memiliki, atau saya lebih memiliki ini? Maksudnya, apakah kami lebih banyak berpikir akan apa yang tidak kami miliki, atau apa kami lebih banyak memikirkan apa kelimpahan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami? Dan ini adalah poin ketiga dari mentalitas belalang. Itu selalu mengarah kepada keluhan dan gerutan. Orang Israel adalah bangsa yang melihat kasih karunia dan mujizat Tuhan. Mereka menyeberangi Laut Merah melalui kuasa Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka mana yang turun dari surga di padang gurun. Dan Tuhan mengalirkan air dari batu. Dan ada banyak serangan dari bangsa-bangsa sekitar. Tapi Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan dan tiang api. Dan kalian pun melalui begitu banyak mujizat kan sepanjang hidup kalian. Apakah kalian tahu bahwa kalian pun telah menyeberangi Laut Merah? Ketika kalian pertama kali keluar dari Mesir, keluar dari dunia, itu mustahil, tetapi Tuhan membuka jalannya supaya kalian dapat memasuki hadirat Tuhan dan kalian dapat dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalian pun telah menyeberangi Laut Merah itu. Dan Tuhan memberikan kepada kita mana dari surga, yaitu Yesus Kristus. Yaitu firman Tuhan yang dapat kita terus makan sepanjang perjalanan di padang gurun dunia ini kan. Dan Tuhan memberikan kepada kita air dari batu. Air yang dapat menyegarkan kami. Dan air itu adalah Roh Kudus. Kami telah mengalami bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka melihat raksasa itu, mereka lupa akan ini semua, akan semua yang telah Allah berikan. Dan ketika kita lupa akan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saat itulah kita mulai mengeluh. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Anda dan kami dapat menyelesaikan masalah mengeluh ini. Agar kami tidak menggerut lagi. Agar keluhan berakhir. Coba kita baca di Bilangan di Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Coba kita baca Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi bangsa itu, generasi itu sungguh-sungguh setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, mereka mati di padang gurun. Jadi semua keluhan mereka itu membawa kematian mereka. Sekali lagi, marilah kita sadari betapa kuatnya, betapa mengerikannya ketika kita mengeluh di hadapan Tuhan. Mari kita mengubah keluhan kami menjadi ucapan syukur. Meskipun sulit,
daripada kita mengatakan, aduh mengapa Singapura begitu panas. Marilah kita katakan, puji Tuhan, udaranya panas. Kalau kita mengatakan, kenapa? Daripada bilang, kenapa khotbahnya begitu lama? Mari kita bilang, puji Tuhan, firman Tuhan mengalir dengan begitu deras. Dan saya percaya, ketika kalian melakukan perubahan-perubahan kecil seperti itu pun, Tuhan akan memberkati kalian dengan luar biasa. Amin. Kedua, coba kita pikirkan mereka yang telah mengatasi mentalitas belalang. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar semua orang di sini dapat menaklukkan mentalitas belalang yang diberikan dunia ini kepada kita. Bangsa Israel, mereka mulai mengeluh dan menggerutu karena itu semua berasal dari satu titik di hati mereka, di mana mereka ingin pulang ke Mesir. Agar mereka dapat menaklukkan mentalitas belalang, pertama-tama mereka harus menjadi, kita harus menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, menurut Bilangan 14 ayat 9, coba kita baca Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi ketika orang-orang lain melihat, mata-mata lain melihat diri mereka seperti belalang, Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa orang-orang itu, raksasa-raksasa itu akan menjadi makanan kami. Mereka akan menjadi makanan kami. Kami akan menelan mereka. Coba kita bayangkan, jika belalang adalah sebuah mangsa, maka apa yang memakan belalang? Seekor Raja Wali. Jadi, Yosua dan Kaleb, mereka seperti berkata, kami seperti Raja Wali, dan kami akan memakan mereka, karena mereka itu adalah belalang. Jadi, apakah kalian dapat membayangkan ini? Yosua dan Kaleb, mereka bukan orang yang tinggi perawakannya, mereka biasa saja. Dan mereka berdiri di depan banyak-banyak raksasa, dan mereka mengatakan, itulah makananku. Bagaimana mereka dapat mengakui itu? Itu karena mereka diberikan mata iman. Bagimu, mungkin masalahmu itu seperti raksasa-raksasa. Tetapi ketika Tuhan memberikanmu mata iman, maka masalah yang besar itu akan menjadi belalangmu, akan menjadi makananmu, akan menjadi santapanmu. Jadi masalahmu yang begitu besar adalah alasan yang besar untuk mengucap syukur. Amin. Ada sebuah rahasia yang bekerja untuk diriku. Ketika saya mendengar firman Tuhan, meskipun kedengarannya mustahil, tetapi ketika saya dengan hati penuh doa, saya mengatakan, Tuhan, tolong biarkan ini menjadi kenyataan. Tolong jadikanlah firman ini kenyataanku. Dan dari dalam hatiku, dari benang hatiku yang terdalam, aku mengatakan amin. Itu akan terjadi. Amin. Kiranya itu terjadi untukmu. Amin. Jadi Yosua dan Kaleb, mereka dapat lepas semua keterikatan mereka dengan masa lalu mereka.
Dan bangsa Israel, mereka menggerutu, mereka mengeluh, dan di akhir keluhan mereka, di akhir keluhan mereka menyatakan alasan mengapa mereka mengeluh, yaitu karena mereka merindukan Mesir. Meskipun mereka tertindas di Mesir, mereka tetap merindukan Mesir. Kita telah membacanya di Bilangan 14 ayat 2 sampai 4 kan? Dikatakan bahwa semua orang Israel kepada Musa dan Harun mereka bersungut-sungut, ya kan? Dan di ayat 3 dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukanlah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi, dapatkah kalian bayangkan konteks yang sedang terjadi di sini? Jadi, kita mulai mengeluh ketika hati kami sudah memiliki suatu agenda yang lain. Mereka memiliki agenda ini untuk pulang kepada Mesir. Mereka keluar dari Mesir, tapi hati mereka belum melepaskan Mesir. Kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen dan kita menundukkan diri kita kepada Yesus Kristus, tetapi di dalam benak hati kita yang terdalam, kita belum melepaskan masa lalu kami sepenuhnya. Apakah Mesir begitu indah sehingga mereka ingin sungguh-sungguh kembali? Tidak. Mesir menindas mereka, hidup mereka buruk di sana. Dan itulah ini disebut keterikatan. Seringkali kita menyalahkan masa lalu kita untuk kelakuan kita di masa kini. Dan kita suka mengatakan, saya seperti ini karena saya dididik oleh orang tua saya seperti ini. Atau karena saya memiliki trauma ini di masa lalu. Apakah kami dapat lepas? Apakah kami dapat lepas dari Mesir? Kalau kita tidak melepaskan Mesir, kita tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Ayo kita berhenti menjenguk masa lalu. Dan marilah kita ingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Dan marilah seperti Yosua dan Kaleb, kami memandang masa depan yang penuh cahaya. Amin. Kami perlu lepas akan semua keterikatan-keterikatan masa lalu kami yang tidak diperlukan. Kami harus sadar bahwa mustahil juga untuk kami kembali ke masa lalu, kan? Jadi, marilah kita mulai membangun masa depan yang bagus. Dan Tuhan menjanjikan semua keindahan untuk mereka, kan? Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Dan berkata kepada mereka segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita. Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan menyertai saya. Cobalah kalian mengatakan itu. Cobalah kalian ingat, pikirkan masalah yang sedang kalian hadapi sekarang ini. Semua masalah-masalah itu
Mereka raksasa, mereka sebesar orang-orang enak. Coba bayangkan. Dan katakan di hadapan itu semua sekali lagi. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Dan katakan, Tuhan berkenan kepada saya. Amin. Tuhan menyertai saya. Amin. Tuhan menyertai saya. Jadi, di hadapan masalah-masalah yang begitu besar, marilah kita ingat bahwa Tuhan menyertai saya. Janganlah kita takut akan mereka. Kunci menaklukkan mentalitas belalang adalah harus sadar bukan oleh kekuatan mereka sendiri, tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan, di sini Yosua dan Kaleb, mereka menyatakan dengan sangat tepat, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi fokus mereka bukan untuk melawan orang-orang enak, tetapi fokus kita pun juga harus berubah seperti itu. Daripada kita fokus menemukan jalan-jalan manusiawi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, marilah kita ingat jika Tuhan berkenan dengan saya, maka Ia yang akan menyelesaikan masalah saya itu. Jadi, masalah pertama, apakah kehidupan saya menyenangkan Tuhan? Jika Tuhan senang dengan kehidupan saya, maka Tuhan sendirilah yang akan menyelesaikan masalah saya. Seperti itu mentalitas yang benar. Coba sekarang kita bandingkan dengan Daud. Daud bagaikan belalang di hadapan Goliat, kan? 1 Samuel 17 ayat 4-6. Dan ketika kalian membaca ayat ini, cobalah kalian bayangkan penampakan Goliat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya ia memangku lembing tembaga. Dari kepala sampai badannya yang dia berwarna tembaga, kan? Dari kepala sampai kaki, dia bersisik tembaga. Menyeramkan, kan? Dia seperti seekor ular yang gendut, kan? Dia seperti seekor binatang yang buas. Dan ini sedang berbicara tentang binatang di akhir zaman. Umat Allah akan harus menghadapi binatang di akhir zaman. Dan binatang itu jauh lebih kuat. Jauh lebih besar dan sangat mengerikan dibandingkan dengan kekuatan kita sendiri. Dan dikatakan bahwa Goliat dia membanggakan dirinya selama 40 hari. Itu ada di 1 Samuel 17 ayat 16. Dan Saul serta orang-orang Israel mereka semua ketakutan.
1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi mereka semua memiliki mentalitas belalang di hadapan Goliat. Namun Daud, bocah yang kecil, dia datang menghadapi Goliat. Dan sikap seperti apa yang dimiliki Daud? Dia tidak memikirkan dirinya, dia tidak memandang dirinya sebagai belalang. Dapat kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 43 sampai 44. Dikatakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Dan bayangkan, Daud begitu kecil, Daud begitu besar, tetapi Daud mengatakan, tapi Daud tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun di hadapan raksasa yang hadapi. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Dapatkah kita ingat bahwa kita adalah anak Tuhan? Coba kita lihat sekarang di 1 Samuel 17 ayat 45. Daud mengatakan di sini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkaulah mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi kita diberikan apa? Sebagai anak Tuhan, kita diberikan nama Tuhan. Amin. Ketika kita keluar ke dunia dan kita menghadapi begitu banyak masalah, katakanlah, "Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan." Ayat 47, 1 Samuel 17-47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Seperti Yosua dan Kaleb, Daud pun percaya bukan oleh kekuatan manusia bahwa dia dapat mengalahkan Goliat, tetapi oleh nama Tuhan alam semesta dan tangan Allah pencipta semesta alam, dialah yang akan mendatangkan kemenangan. Dialah yang akan membawa kemenangan. Kiranya kamu percaya bahwa kamu memiliki nama Tuhan. Kiranya kita juga mengajarkan anak-anak kita bahwa mereka memiliki nama Tuhan. Sekarang sebagai kesimpulan, bagaimana kita dapat mengatasi mentalitas belalang dan hidup sebagai anak Allah? Pertama, pindahlah ke lingkungan yang bersih secara rohani. Jangan bergaul atau menempatkan diri di mana kalian akan dipengaruhi oleh mentalitas belalang. Kalau ada teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian yang adalah belalang, yang memberitahu kamu bahwa kamu seperti belalang, maka kamu dapat meninggalkan mereka. Pisahkan diri Anda dari pengaruh negatif itu. Taruhlah diri Anda di mana kalian dapat ingat bahwa kalian adalah anak Allah. Kedua, isilah cangkir kehidupanmu dan cangkir
hatimu dengan kasih karunia Tuhan. Kita menjadi takut ketika kita kosong. Kita dapat mengakui bahwa saya percaya Yesus. Kita dapat mengakui bahwa saya telah menjadi seorang Kristen selama 20, 30, 40 tahun. Tetapi jika hati kita dan belum diisi oleh kasih karunia Tuhan, maka rasa takut akan masuk. Bagaimana kami dapat mengisi cangkir kosong kami dengan kasih karunia Tuhan? Ini bukan soal mengutarakan kosakata Kristen di dalam kehidupan kita. Ini bukan soal menggunakan klise-klise Kristen supaya kami dapat terdengar suci atau sejenisnya. Tapi ini mengisi cangkir kehidupan dan hati kami dengan kasih karunia Tuhan. Itu berarti mengisi kami dengan Tuhan. Itu berarti kami datang kepada tempat di mana kami dapat datang kepada tempat-tempat di mana firman Tuhan dituangkan. Bacalah Alkitab meskipun kalian tidak paham. Tuhan akan mengirim Roh Kudus agar kalian dapat paham. Di dalam Alkitab, semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka menghadapi padang gurun mereka menghadapi raksasa-raksasa mereka menghadapi itu semua. Tetapi mereka semua menaklukkannya karena mereka berada di tempat di mana mereka dapat diisi oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan ingat usaha kalian untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, hari Rabu, Sabtu. Dan kiranya Tuhan pun mengisi kamu dengan kasih karunia-Nya. Ingat, kasih karunia yang kalian terima dari Tuhan, itu adalah kuasa yang dapat mengubah keluhan menjadi ucapan syukur. Itu adalah kuasa yang dapat mengubah masalah yang akan menelanmu menjadi sebuah masalah yang dapat kalian telan. Seperti Daniel, bahkan singa di dalam gua tidak dapat membuka mulutnya. Jadi hari ini, marilah kita ingat satu hal. Kalian adalah anak-anak Allah. Kalian memiliki nama Tuhan. Marilah kita saling mengingati satu sama lain, orang di samping kalian hari ini, dan katakanlah, kamu adalah anak Allah. Kamu memiliki nama Allah. Pergilah dan gunakanlah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami ucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur untuk nama yang penuh kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk supaya ingat setiap hari. Bantulah kami untuk ingat setiap momen, terutama ketika masalah datang di jalan kami. Ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan bahwa Engkau menyertai kami. Dan Bapa, kiranya kami menjalankan sebuah kehidupan yang menyenangkan Engkau, dan supaya Engkau mau mengangkat semua masalah kami, semua orang-orang enak, semua orang-orang Goliat dari kehidupan kami. Dan kami mau mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.